Udah ya. Oke, kenal lebih dekat kali ini sudah bersama dengan Alvaro. Nama aslinya siapa sih? Betul. Nama aslinya sebenarnya Muhammad Irfan Maulana Siddiq. Oke, Muhammad Irfan Maulana Siddiq, cuman memang pakai kebutuhan nama apa nih? Nama panggung ceritanya? nama panggung karena di Oke. kampus. Sejak nama panggung itu sejak di kampus. Jadi sejak di Oke. kampus pakai nama Alvaro Siddiq. Jadi semua baik dosen semuanya pakai manggilnya Alvaro. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Yes. Alvaro ini sebenarnya sosok behind the emak runner. Runner. Jadi buat kalian yang suka ikut event lari terutama Betul. ya, pasti sering lihat pelari bersanggul ya sebutannya itu. Bersanggul ya benar. Ya, sanggul kan? Sanggul pokoknya Sanggul. dengan gaya emak-emak lah. Nah, inilah man behind the gun ya. Nah, akhirnya ya melihat ini karena ada beberapa orang yang nggak tahu nih, baru lihat ini sosok aslinya, lebih dikenalnya sih sebagai Yes. cucunya emak ya. Betul. Oh, ini tuh di brandingnya sebagai cucunya emak. Nah, gitu. oke. Ini tuh sebenarnya aku penasaran cerita di balik sebelum aku mendalami emak runnernya. Sebenarnya aku pengen tahu ke Alfanya sendiri sebenarnya pelari yang serius kah dulunya atau cuman memang iseng-iseng aja gimana tuh? Jadi sebenarnya mulai lari itu udah lama ya, dari 2014. Jadi 2014 udah mulai itu, waktu itu ada lari setiap hari Kamis malam. Kamis malam di Eger dulu Oke. tuh ada Eger naik run, kemudian udah lari di situ yang mana awalnya sebenarnya nggak ada niatan suka lari. Gak ada sama sekali pengen lari gitu, karena lari itu apa sih, capek ya. Melihat orang lain tes SMA juga kan gitu ya, tes SMA masuk lari Iya sih. capek, ngapain sih gitu ya, capek. Tapi waktu itu kebetulan ada kelas gitu. Oke, ada yang mau dideketin nih. Betul, Ya. tujuan utamanya sebenarnya ngedeketin Oke, kelas oke. gitu ya. Dan dia juga ngajak waktu itu, ayo lari katanya. Iya. Gak bisa lari kata gitu. Waktu itu ngomong kayak gitu. Tapi kata dia, masa jalan yang dipercepat aja nggak bisa? Nah, dia Oke. ke-trigger nih. Oke, gitu ya. Akhirnya nyoba lah lari. Awal-awal ya capek ya pasti. Iya. Ngapain sih ini ya? Tapi Berapa kilo tuh? waktu itu 5 kilo. Full lari atau jalan lari? Jalan lari Oke, ya pastinya oke. ya awal-awal gitu. Tapi kalau di depan dia, sesuatu lari, Oh, iya. sesuatu lari gitu. Tapi yang lucunya lagi adalah dia berhenti, dia vakum, aku yang malah ketagihan. Oke. Gitu. Sampai ketagihannya itu berapa kali pertemuan atau berapa bulan? Selama PDKT-an itu sih, selama mungkin Berapa ada lama? di 2 bulanan juga udah ketagihan. malah jadi candu ke larinya. Candu kelarinya, Sama dianya udahan tuh. gak jadi. Tujuan utamanya Iya, iya. gak jadi, tapi akhirnya larinya yang tetap Iya, iya. sampai sekarang gitu tuh. Oke. Jadi saat itu larinya jadi ambisi tuh. Jadi ambisi, jadi Sejauh mana ambisinya? Maksudnya sejauh sampai ada target tertentu kah? sebenarnya kalau dulu itu nggak beda ya sama sekarang. Kalau sekarang kayaknya setiap pelari itu, pelari pemula juga udah ada target. Pengen ikutan Maybank Marathon, pengen Kalau ikutan sekarang ya? Pokari. Kalau sekarang Betul, gitu betul, kan. betul. Kalau dulu gimana? Kalau dulu itu kebanyakan event itu fun run. Rata-rata fun run, yang ada tuh trail. Trail juga emang jarang-jarang gitu ya. Dulu sih nggak ada terlalu targetan kayak sekarang. Jadi memang lari ya just lari gitu. Iya, iya. Lari, kecuali memang ada event-event yang seru kayak ya event Pokari waktu itu udah ada. Tahun Ya berapa udah. tuh? 2014 udah ada. 2014. Udah Ya, ikutan? Udah ikutan. Oke. Memang dulu mah lebih banyaknya trail. Tahura tuh yang dulu selalu Yang ikut. dulu sering gitu. Sering ikut tuh adalah Tahura Trail Run. Jadi memang ikut dan ya just ikut karena memang acaranya gede. Tapi walaupun memang gak semahal sekarang ya. Gak semahal sekarang. Kemudian outfit lari juga ya sepatu yang biasa aja, Oke, baju lebih yang biasa santai lah ya, aja, lebih lebih santai santai. ya. Gak penuh drama gitu ya kayak sekarang. Dikit-dikit ada aja ya tiap Iya, iya. event kalau sekarang. Nah, Iya, iya. nah gitu. Jadi dulu tuh justru nggak pakai Strava ya kan, pakainya Nike Run Club gitu. Nike Run Club. RC ya. Iya betul. RC, betul. Dipasang di handphone di sini gitu ya. Bener, zaman itu Nggak kan yang- handphone di sini ya. Enggak yang kayak sekarang ya. Iya, iya. Di jam tangan kalau dulu. Oke. Gitu. Serepot itu sih dulu ya. Tapi sebenarnya saat itu masih larinya serius aja atau udah mulai wah pengen seru-seruan nih di lari? Sebenarnya lebih ke seru-seruan sih, dari dulu sampai sekarang juga memang seru-seruan. Cuman memang kalau dulu tuh bener-bener kalau lari tuh harus cepet dan memang ngerasa tubuhnya masih cepet gitu kan. Oke. Kalau lari dikit ya capek gitu. Kalau maksudnya lari pace pelan itu Ya. capek. Kalau sekarang kan aduh udah malas deh yang namanya lari ya. Udah kita happy aja, lari untuk happy sebenarnya gitu sih. Memang dulu gitu. Memang dulu sebenarnya udah mulai kostum mulai. Oh udah di kostum Sebenarnya dulu udah di kostum.
Marunner. Bukan. Oh, apa? Jadi memang kostum-kostum banyak nih, ada kostum Garuda, ada kostum, ya benar-benar bentuk kostumnya itu adalah kostum-kostum karnaval dulu tuh. Maksudnya kenapa di kostum? Kenapa di kostum? Apa memang suka cosplay? Apa wibu mungkin? Ah bukan, bukan ya. Belum kayaknya ya, belum kayaknya. Ya kan siapa tahu ya. Siapa tahu ya, betul. Karena background wibu ya suka anime Betul. kan. Jadi tapi itu juga nggak yang dari 2014 banget, karena memang udah ketika mulai lari udah mulai bermunculan nih, event lari bermunculan dan sudah ada yang kostum-kostum, itu barulah mulai ada. Jadi kostum-kostum ini tuh kayak ada lombanya sendiri, best kostum. Saat itu. Jadi ngejarnya yang best kostum Best tuh. kostum, bener-bener. Oh aku mah pelari kostum yang memang untuk acara best kostum. Gitu. Kenapa nggak ngejar podiumnya itu? Podium udah pasti gak akan mungkin ya. Itu bener latihannya juga atlet itu udah. Iya. Apa yang bisa didapatkan adalah best kostum, kejar gitu ya. Ya terus lanjut. Kejar itu adalah best kostum pada saat itu. Jadi memang kostum-kostumnya yang memang karnaval, yang ngejar-ngejar seperti itulah ya. Dan memang itu seru sih. Gitu. Oke. Sampai akhirnya ke Emak Runner tuh gimana ceritanya sampai akhirnya kan kalau aku lihat sekarang Alvaro ini udah paten nih kayaknya. Iya betul. Sampai punya Instagram sendiri tuh. Iya. Emak Runner tuh. Betul. Gimana itu ceritanya akhirnya memutuskan ini gue jadi Emak Runner aja. Jadi sebenarnya dari semua kostum-kostum itu juga aku pernah pakai kostum Marunner nih ya. Pernah kostum Marunner tapi tidak punya nama Marunner pada saat itu. Sempat bikin akun Instagram untuk seru-seruan Q&A. Jadi namanya itu adalah Emak Nahner. Apa Nahner? Nahner tuh selengean dari kata naha. Jadi memang Kenapa dinamain Nahner? Karena pada saat itu si Emak Nahner ini tuh banyak orang yang bertanya, "Ma, kalau pacar saya selingkuh gimana ya?" Nah, Emak akan menjawab di situ. Banyak follower nanya ke Emak pada saat itu. Nah, akhirnya bikin yang kayak gitu ya. Bikin Q&A, cuman memang gak jalan. Dan pada saat itu memang lumayan agak sibuk ya, dan bukan di ranah lari pada saat itu. Memang dari sebelumnya pernah pakai kostum itu dan ternyata kostum itu banyak orang yang bertanya. Akhirnya ya udah bikinlah Q&A itu, tapi memang gak dijalankan pada saat itu, dan mulai muncul Emak. Nah, Runner ini adalah ketika Borobudur 2023. Yang benar-benar udah mulai. Cuman pada saat itu Emak Runner ini tuh lari di race-nya pakai baju Emak Runner, tapi setelah finish udah ganti baju. Kategori berapa? Biasanya 10. Awalnya 10 kalau nggak salah. 10. Jadi pokoknya setelah finish ganti. Nah gitu. Ya karena memang brand image-nya Alvaro nih ya, bukan Emak Runner. Malu nih ya sebenarnya kalau pakai Emak Runner. Aduh malu nih, hapus ganti lah. Jadi punya 2 foto lah, karena pada saat itu Instagramnya adalah pakainya yang Alvaro Sidik, nggak punya Instagram khusus. Walaupun ada Instagram Emak Nahner pada saat itu, belum ganti jadi Emak Runner ya, Emak Nahner, tapi masih belum digunakan pada saat itu. Jadi memang masih followersnya masih 0 juga gitu kan. Akhirnya dari situ mulailah ngerasa bosan di tahun 2024. Akhirnya memutuskan untuk mau berhenti deh lari. Larinya berhenti karena udah lama banget ya, udah lama banget, udah ngerasa banyak drama banget. Event lari juga udah mulai cukup mahal gitu ya. Udah culture banget lah, sepatu harus banyak gitu kan. Nah, sekarang tapi alhamdulillah sampai sekarang sepatu cuma ada 3 nih. Siapa tahu ada yang mau ya. Subsidi ini. Ada 2. Yang pertama sepatu road, satu lagi sepatu trail. 2 gitu. Gak ganti-ganti. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang masih awet. Buset. Saat itu udah mulai bosen sama larinya, berhenti tuh? Mau berhenti, betul. Baru mau berhenti. Baru mau. Udah mau berhenti. Udah tuh pamitan di Instagram Alvaro. Oh gitu? Iya, udah ada videonya bahwa aku mau berhenti nih, gitu-gitulah ya. Karena udah 10 tahun, akhirnya temen lah nanya, kenapa mau berhenti? Capek, bosen gitu ya di lari tuh. Ya gitu-gitu aja. Tapi by the way, kenapa kamu nggak lari pakai kostum aja? Ribet pakai kostum. Aku sempat ngomong gitu, ribet pakai kostum. Karena dalam pikiranku adalah kostum itu adalah aku harus tetap berganti-ganti seperti yang kostum karnaval lah, kostum Marunner lah, segala macamnya. Tapi dia bilang, udah aja pakai tokoh yang Marunner. Dipikir-pikir pada saat itu, ya memang Marunner ini juga cukup antusiasnya orang ketika pakai kostum Marunner dibanding pakai kostum-kostum yang lain. Itu ketika di event race-nya rame tuh, seru tuh ya, banyak orang yang notice nih. Oke lah, aku coba
untuk lari pakai ini dan memberanikan diri untuk sampai udah finish tetap pakai Marunner ini gitu ya. Di event apa? Pertama tuh mulai finish dan gak dilepas. Gak dilepas itu adalah di event kayaknya di Jilen deh. Iya betul, di Jilen. Di Jilen yang gak dilepas tuh. Di Jilen yang bener-bener oke, nggak akan gua lepas. Iya, Pokari tahun lalu masih dilepas. Masih dilepas. Oke. 2024 masih dilepas di Jilen, bener. Di Jilen lah awal mula. Oke. Nggak akan lepas. Gitu. Karena memang ada tuntutan brand juga ya sebenarnya waktu itu, bahwa brand yang pakai di support bajunya juga. Jadi akhirnya dan jadi sosok Marunner, akhirnya ya udah sampai finish dan dicobain. Oh, seru juga ya gitu. Oke, dari situlah mulai konsisten tuh di setiap event pakai Marunner ini. Oh. Cuman saat itu di Jilen ngambil berapa? Kategori berapa? Di Jilen itu di 21 kalau half marathon pakai kostum Marunner. Pakai Gimana ceritanya itu? Maksudnya orang dengan tidak berkostum saja, betul. 21 kilo itu tidak dekat loh. Yes, gitu. Betul. Jadi memang itu sih yang dinamakan perjuangan sesungguhnya ya. Tapi jadi sesuatu hal yang menarik bagi aku adalah aku jadi nggak bosen. Oke. Karena yang sebelum aku potong sebelum ke situ ya, sebelum kita ke situ, si kostum Marunner ini sudah lari sampai seberapa jauh? Sebelum yang nggak dilepas-lepas deh. Sebelum nggak dilepas-lepas. Tapi memang sudah pernah half marathon. Half marathon udah pernah dicoba. Oke, berarti udah bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Okay. Yang pertama pakai kostum itu adalah di BTI Jakim. Itu 42. Maraton pertama pakai kostum. Dan kebetulan itu Jakim tahun berapa? Jakim tahun kemarin. Oh, yang kemarin banget. Kemarin banget. Berarti setelah di Jilen dong itu. Betul. Nah, dan itu dalam keadaan sakit 1 minggu sebelumnya. Ah, gila. Tunggu, wait. 42 kilo pakai kostum. Gak panas. Jakarta loh itu. Alhamdulillahnya ya, mungkin dianugerahi Jakarta tidak lagi panas. Iya sih, saat itu memang nggak begitulah. Ya, yang sempat panas banget tuh 2023 di Bormar. Itu sampai sanggul aku lepas di tengah jalan. Wah, itu pernah ada videonya juga ya. Itu mah bener-bener di tengah jalan aku lepas karena 38 derajat suhunya. Gila itu panasnya, sampai buka, wah ini panas gak mau. Sampai tetap finish. Tetap finish. Walaupun ya banyak jalannya ya. Iya. Itu mah sampai pada saat itu kan COT untuk yang maratonnya juga diberhentiin. Oh, COT-nya tuh karena saking panasnya banyak yang heat stroke. Waduh. Oke, untuk kategori maraton diberhentiin COT-nya. Jadi gak usah pakai COT, yang penting nyampe aja. Oh, yang penting nyampe. Saking panasnya pada saat itu. Udah kayak gitu. Jadi luar biasa ya dengar. Sanggul udah. Nanti kita tampilin fotonya kalau ada. Gila sih. Jadi akhirnya Marunner lah muncul di setiap event. Betul. Nah, saat ini tuh sudah sejauh mana Marunner dimaksimalkan secara potensi ya, sama Alvaro itu sudah sejauh mana? Jadi memang ketika mau mulai ke Marunner ini, ketika tadi yang udah mau vakum sebenarnya. Oke, aku mau munculin adalah sosok Marunner tadinya ya. Behind the scene di balik Marunner ini adalah aku harus ngeramu dulu nih. Ngeramu dulu aturan pakem dari Marunner sendiri. Jadi jangan sampai si Marunner ini cuman asal-asalan kita bikin pakai baju kostum cewek lah istilahnya ya. Kan karena termasuk crossdresser ya ini. Yang nggak punya karakter khusus. Jadi memang si Alvaro ini aku sendiri gitu ya, bikin Marunner ini adalah dengan benar-benar harus mateng. Nah, itulah yang harus dibikin matangnya, di mana istilahnya aku ini bikin buku panduannya lah. Jadi benar ada poin-poin buku panduan untuk Marunner ini sendiri. Secara karakter lah, secara apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Jadi memang ada aturan-aturan khusus. Jadi ketika mau melakukan sesuatu nih Marunner, lihat deh di aturan ini. Ada enggak, boleh enggak gitu. Jadi memang ada beberapa aturan-aturan yang memang harus jelaskan atau yang harus ditempelkan dari sosok Marunner ini. Terutama untuk ibaratnya untuk kebutuhan brand, misal kalau udah masuk juga. Betul. Atau jadi untuk apa? Sebenarnya dari memang karakter Marunner sendiri ini ya just memang karakter fiksi yang memang just emak-emak gitu. Jadi jangan sampai lu tuh emak-emak tapi ya di dalamnya kita ada aturan di mana misalnya harus berkata tidak boleh kasar. Tidak boleh senonoh, tidak boleh menggoda.
ya. Hal-hal itu juga itu jadi ada di aturannya dari Marunner. Dari baju juga memang sebenarnya ada aturannya sendiri. Jadi itu udah pakai kebaya, pakai sanggul. Kalau emang basicnya ya. Kalau misalnya Marunner ini nggak ikutan base kostum misalnya gitu ya. Memang basicnya adalah pakai kebaya, pakai jarik dan juga pakai sanggul gitu. Dan juga memang tidak boleh menstereotipekan adalah misalnya gender, di mana Marunner ini jangan kelihatan lemah, jangan kelihatan bodoh. Tapi Marunner ini harus kelihatan kuat, harus kelihatan tangguh. Sosok emak-emak, karena emak-emak itu sebenarnya kayak yang simple, tapi sebenarnya dia tuh pekerjaannya kan banyak banget di rumah. Nah, jadi nganggap si Marunner ini juga sosok yang seperti itu, termasuk di lari juga. Walaupun emak-emak pakai sanggul, pakai jarik dan kebaya, gimana caranya Marunner ini tangguh bisa finish kok. Tapi tetap happy, tapi nggak cedera, terutama itu ya, cedera, jangan sampai COT, jangan sampai DNF, itu sih yang jadi main karakter Marunner ini dibuatnya. Gitu. Tunggu. Aku jadi penasaran nih. Maksudnya ini mendetail banget ya? Yes, betul. Alvaro mendetail banget meng-create Marunner sampai sedalam itu. Kuliah di mana nih? Nah, jadi memang untungnya ini adalah karena aku kuliah basicnya adalah di seni. Dulu kuliahnya di STSI, jurusan tari, kemudian ke jurusan antropologi budaya juga. Walah, gitu. pantes. Jadi memang dalam segi aturan baju nih, kayak kemarin kita coba pakai kain jarik nih. Oke. Jarik yang dipakai itu jarik yang mana? Jadi orang kadang sebagian orang kadang asal-asalan, maksudnya bukan asal-asalan gimana ya, tapi janji pakai aja. Motifnya yang ada di rumah dipakai aja. Padahal itu adalah motif parang gede misalnya, yang dimana dipakainya adalah untuk orang-orang keraton. Jadi filosofinya itu. Kecuali memang ada batik-batik yang memang dimodifikasi, bentuknya, gambarnya memang bukan menuju ke batik parang seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada hal-hal sakral yang memang diterapkan juga di buku aturan Marunner, yang mana ini tuh baju sakral, nggak boleh digunakan oleh Marunner dalam acara hiburan. Hal-hal yang seperti itu juga memang harus dilakukan gitu kan ya. Harus memang diobservasi, karena kita sebagai orang Indonesia yang kaya akan budayanya, salah satu memperkaya diri sendiri dan budaya kita, pengetahuan adalah seperti itu. Makanya di Instagram Alvaro Marunner juga aku sering share nih mengenai kain jarik, dimana kalau cowok dari arah kanan ke kiri ya untuk lipitannya, kalau cewek dari kiri ke kanan ya. Nah gitu, makanya Marunner pasti pakainya dari kiri ke kanan, karena memang basic pakem secara dari sosoknya kan wanita gitu. Hal-hal yang seperti itulah yang memang digunakan. Jangan juga misalnya bercandanya terlalu lebay sampai mengolok-olok budaya atau logat tertentu, budaya tertentu, itu juga bagian dari buku panduannya. Jadi memang harus sedetail itu. Pantasnya maksudnya ini nggak gampang juga ya untuk bikin, tadi mungkin Alvaro bilang buku panduan ya, karena butuh wawasan. Betul. Makanya kenapa aku nanya kuliah di mana? Ini kayaknya backgroundnya nggak cuma sekedar berkostum deh gitu. Betul. Ternyata memang lebih dalam ya. Maksudnya sama aja kan kayak orang yang wibu lah, let's say, dia suka sebuah karakter, pasti kan mendalami banget. Dia tahu ceritanya, dia tahu filosofinya, sampai ketika mereka show sebutannya, mereka show memang mendalami banget. Karena masih jarang nih, aku lihat masih jarang di Bandung yang punya karakter-karakter tertentu. Mau sampai kapan Marunner seperti ini? Sebenarnya selama masih dunia lari rame ya, maksudnya karena yang aku senang itu adalah di dunia ketika aku jadi Marunner adalah bisa memotivasi orang. Itu sih. Jadi ketika ada yang kemarin Virgin HM, kemudian kebetulan barengan, dia sempat nge-DM pas pulangnya, "Ma, makasih banget nih udah nemenin. Aku jadi happy banget, gak kerasa lari." Gitu kan. Ada juga yang celetukan, itu pakai sanggul gitu. Masa itu bisa lari, kita nggak bisa, masa jalan. Jadi termotivasi. Hal-hal itu sih yang bikin aku, tujuan dari Marunner ini juga tersampaikan nih untuk memotivasi orang. Ketika aku bisa istilahnya di sepanjang perjalanan marah-marah, ngomel-ngomel dengan karakter Marunner itu ya beda banget kalau Alvaro tiba-tiba ngomel-ngomel di jalan. Aduh, ini jalannya nanjak banget, capek banget. Orang apa sih ini gitu ya. Beda dengan sosok yang Marunner, orang jadi terhibur sepanjang jalan, malah walaupun ditanjakan, misalnya tanjakan, pasti kalau ada tanjakan pasti ada turunan gitu kan, yang gitu-gitu ya. Orang-orang tidak pada ketawa ketika mau masuk ke tanjakan. Itu sih yang jadi energi positif yang balik ke kita gitu ya, yang jadi Marunner bukan hanya sebagai kostum-kostuman belaka gitu, tetapi
ada impact untuk orang lain gitu ya. Jadi bukan impact diri sendiri tapi bisa memberkati orang lain juga, seperti itu sih. Tapi kalau dari sisi event, Yes. sejauh ini Mak Runner mengikuti event-event lari itu sendiri ikut. Ikut sendiri. Maksudnya gini, aku tuh melihat Oke. sosok salah satunya Mak Runner. Betul. Buat aku tuh udah bagian dari entertainment lari itu sendiri. Yes, Gitu. betul. Karena di event lari kan biasanya ada band lah, ada apalagi tuh pacer lah, Pacer. ya kan pacer kan biasanya menghibur juga. Yes, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan Mak Runner ini kan memang juga bagian dari entertainment itu. Betul. Nah, yang mau aku tanyakan adalah sudah adakah dari salah satu event yang melirik, oke kamu aku tarik ya jadi bagian entertainment Oke. juga gitu. Jadi disediain slotnya lah, Yes. sudah monetasi lah. Betul. Sebenarnya alhamdulillah sekarang udah mulai ada, karena memang di mana aku juga udah menekankan. Jadi gini, event-event itu awal mulanya adalah kenapa nggak menggait Mak Runner? Adalah karena ada stereotipe dari cross gender sendiri, cross dresser sih sebenarnya ya, yang mengkhawatirkan misalnya khawatir nih brand event gue jadi jelek nih gitu kan. Iya. Awalnya seperti itu, tapi ketika udah adanya waktu itu sempat yang jadi bagian tim Tiento nih ya. Oke. Jadi bagian tim Tiento, akhirnya ada brand lokal yang mau menggait dan berani gitu ya. Iya. Oke, menggait sesuatu yang unik dan akhirnya Pocari juga jadi berani nih. Dia posting foto gitu kan. Oke. Yang sebelum-sebelum banyak difoto, banyak yang diwawancara, cuman udah pernah tayang tuh. Ya sekarang udah mulai berani. Oh, iya. Ya, udah mulai berani karena memang mulai tahu nih kemana arahnya Mak Runner ini Betul. gitu kan. Di event lari itu seperti apa. Nah, akhirnya mulai ada lah kemarin di Made in Indonesia udah mulai yang ngundang. Oh, dipanggil tuh, diundang. karena memang temanya Indonesia banget. Kemudian ada base kostumnya juga. Agak bingung ya ketika sosok Mak Runner udah pakai kostum sebenarnya. Harus ada base kostum. Double aja. Oke. Gimana jadinya? Udah pakai kostum Mak Runner, pakai Iya. kostum lain lagi. Jadi luarannya kita pakai yang bajunya yang etnik banget, Iya. yang pakai untungnya ada background teman aku juga yang memang dia suka bikin national kostum. Oke. Kemudian ada juga teman yang tukang ngejahitin kebaya nih. Salah satu teman aku yang suka ngejahitin kebaya, H-1 dia selalu jadi. Buset. Atau bahkan per jam. Misalnya, aduh aku agak sibuk nih, mau gimana. Jadi memang dia tuh harus ditungguin karena harus tahu bener-bener Oh, iya. maunya gimana nih Iya. bentukannya gitu. Oh mau gini dia jahitin sampai malam, biasanya besoknya paginya dipakai. Wih. Gitu sih. Untungnya udah ada tim yang seperti itu ya. Iya. Itu sih. Dan Event Race udah mulai ngelirik sih, udah banyak yang ngelirik Iya. bahwa oke, Mak Runner mau nggak ngepromoin dan juga Mak Runner mau nggak lari gitu ya. Termasuk mungkin yang akan datang adalah ada Women's Day gitu ya. Yang Kak, aku kan laki. Oh nggak apa-apa, aku mah ngundangnya Mak Runner kok, bukan Altaro. Oh iya benar juga sih ya. Benar juga ya. Iya. Pokoknya karena kalau udah berpindah ke Mak Runner, udahlah dari mulai karakter, kemudian Ya. baju, semua. Jadi memang harus make up cantik gitu, make up yang emak gitu. Jadi Nah, jangan ngomongin yang lainnya. make up nih. Yes. Kan orang mau ikut race, siap-siapnya aja udah dari jam 3. Nah itu. Nah, udah dari jam 3 nih. betul. Ngomong-ngomong make up, kalau Mak Runner sebenarnya siap-siapnya jam berapa nih? Karena kan harus make up dulu tuh. Betul. Jam berapa? Si Mak Runner ini tuh tergantung dari jam ibadah sebenarnya. Tetap ngikutin jam ibadah. Jadi Maksudnya? salat subuh dulu. Harus gimana caranya ngejar salat subuh. Jadi ketika waktunya memang mepet, misal salat subuh 44 ya, kita tetap ya kewajiban tetap dijalankan 44 udah salat subuh dan kita biasanya mulai 4.50. Gimana caranya 10 menit harus udah beres. Make up di mana? Make up di mana? Di hotel. Makanya harus nyari hotel yang terdekat banget. Rata-rata Oh, pasti oke. effort itu adalah itu. Tapi ketika memang ya jam-jamnya agak jauh dari waktu sholat, masih aman-aman aja sebenarnya, masih aman-aman aja. Waktunya kita biasanya nggak tahu ya, Mak Runner ini kalau punya waktu panjang dia lama make upnya. Tapi kalau waktunya mepet dia cepet. Jadi Karena gua pepetnya. mepet, nggak tahu. Jadi memang waktunya segini, santai aja. Iya. Tapi kalau cepet, udah cepet. Ketika cepet ya cepet, ketika harus cepet ya cepet gitu sih. Berarti berapa menit tuh? Kurang lebih lah, paling lama 15 menitan lah. 15 menit make up, Dar. langsung ke venue. Ke venue langsung lah. Soalnya aku pernah lihat juga tuh lagi mau moto event, Mak Runner udah lari-lari tuh.
Buset. Waktu itu belum terlalu Iya, iya. tapi masih ngelihat gila ini orang pakai kostum mau race gitu Iya, kan. betul. Gitu. Jadi orang aja udah effort banget ya mau lari nggak pakai kostum. Ini Marunner luar biasanya. Kalau misalkan eventnya di Bandung tetap harus cari hotel. Harus cari hotel. Seriusan? Atau ya memang harus cari hotel, atau teman ada yang nginep di mana nebeng dong untuk make up doang, kadang ada yang gitu. Yang penting untuk make upnya aja, karena ya betul, yang biasanya di prepare awal itu adalah yang penting baju. Jadi make up dan baju yang pertama di prepare adalah harus baju. Kenapa baju? Ketika baju udah jadi, udah terpasang gitu ya. Kita misalnya mau sholat nih, pakai baju Marunner, ya kita pakai jaket dulu ya, sebenarnya dirangkap juga. Aku merasa malu juga, asa berdosa banget gitu ya, mau sholat tapi pakai baju Marunner banget ya. Kalau samping ya samping, pakai jaket dulu, belum pakai dalaman apapun gitu ya. Pokoknya ya kita sholat dulu, udah beres, ya tinggal make up doang gitu. Karena sanggul udah tinggal plek, lebih mudah gitu kan. Aku juga, jadi memang udah prepare, kadang dari malamnya udah pakai baju gitu ya, dari malamnya udah pakai baju, masa baju udah yang fitting, udah enak, udah digantung, udah pas pagi-pagi memang udah mandi, pakai sholat dulu gitu, udah sholat ya udah tinggal make up, tinggal langsung berangkat gitu sih enaknya ya. Cuman memang makanya nih untuk event-event jangan sampai ya sebelum sholat subuh nih, makanya sekarang mah mau ngurangin untuk yang ikut maraton nih, kayaknya yang 10, yang 21. Tapi kan event di Bandung sekarang susah loh. Ya nggak mepet banget sama sholat subuh kan, karena ya mungkin ruas jalannya tidak memungkinkan untuk event-event. Makanya kasihan dong sama Marunner tuh, makin mepet tuh makin susah make upnya. Ada pengalaman yang tidak mengenakan nggak dari Marunner ini? Kalau nggak mengenakan nggak ada sih ya. Sejauh ini fine aja. Kalau keribetannya selalu ada ya. Iya pastilah. Yang pernah jadi pakai samping gitu, saking buru-burunya. Jariknya tuh kan diikat set. Pas lari tuh ya Allah susah banget, sampai mesti angkat lagi ya, tetap kembali lagi karena dia udah berpaten nih. Angkat lagi bener-bener itu sih yang aduh ini capek banget. Terus kadang ya ketika waktu Borobudur maraton pakai sanggul itu pasti ngerasa ini gue ngapain sih pakai sanggul kayak gini ya. Ya udah inget ketujuan utama aku mau ngapain, ini perjuangan sesungguhnya nih dari Marunner. Ya udah yuk kita lari seperti ini aja gitu, seru-seruan aja gitu sih. Kalau pengalaman yang paling berkesan dari Marunner apa? Nah, paling berkesan dari sosok Marunner ini sendiri sebenarnya yang bikin kesan adalah ketika bisa habis 1 minggu sakit, kemudian maksain aku waktu itu diinfus vitamin. Besoknya harus lari maraton. Di mana? Di yang BTN Jakim tuh. Oh, itu habis diinfus. Oke. Itu habis diinfus banget. Di mana COT-nya 7 jam, aku lari waktu itu di 6 jam 48 menit. Jadi memang bener mepet-mepet. Jalan aja pokoknya happy, tapi itu yang agak sedikit sedih juga karena aku waktu itu suaranya nggak keluar. Jadi serak, radang, habis dari demam seminggu itu, gak ngonten sama sekali, gak bisa yang nyemangati teman-teman. Itu sih yang jadi sedih ya. Cuman memang itu tantangan terbesar dan memang wah lucu banget ya gitu ya. Seorang Marunner jadi pendiam gitu sepanjang jalan. Mana suaranya, nggak ada. Suaranya ngebas banget, suaranya ngebas ya, gak ada suaranya gitu kan. Dan habis dari 42 kilo harus balik ke Bandung karena ada kerjaan lari lagi. Itu invitation itu acara sore ya? Sorenya. Udah lari 42, sorenya harus lari lagi walaupun itu fun run-nya 5 kilo, tetap aja ya capek sebenarnya. Karena apa capeknya adalah ketika di sana baju Marunner yang seperti itu, balik sini baju Marunner yang nostalgic banget, yang nostalgia, warna-warni. Malamnya harus ikutan joget, sebenarnya pengen joget, udah joget ke atas ya. Ya pengen nyanyi nggak bisa, suaranya masih serak. Makanya itu udah beres, itu benar besoknya udah cuti, nggak kerja. Udah istirahat dulu yang bener lah gitu ya. Tapi kalau dari Alvaro sendiri sebenarnya apa sih harapannya untuk lari dulu deh, harapannya untuk lari ini apa? Untuk lari ini sebenarnya adalah adanya dari sosok Alvaro ini adalah pengen ngungkapin hal-hal yang memang gak bisa diungkapin oleh orang biasa istilahnya gitu ya. Ketika kita kayak gini aja, ketika seorang artis nih bikin laporan atau apapun itu akan lebih dinotis terlebih dahulu. Nah sebagai ini juga sama halnya dengan Marunner, pasti apa yang disampaikan akan dinotis orang banyak gitu. Gitu. Jadi hal-hal yang pengen disampaikan, misalnya ada keluhan-keluhan apa, atau hal-hal menarik yang pengen disampaikan sama Marunner di dunia perlarian ini bisa disampaikan. Dibanding sosok Alvaro yang mungkin ya nggak akan didengar lah istilahnya.
apa sih, siapa sih ini gitu Iya, kan. iya. Beda dengan sosok Marunner yang menyampaikan, pasti orang akan notice gitu. Dan makanya kenapa Marunner ini menyisipkan sisi-sisi budaya juga ketika orang-orang yang mungkin notabene adalah masyarakat kita Gen Z gitu ya, terutama yang suka lari nih. Karena memang lebih ke lari yang memang kadang agak jauh dari sisi budaya ya. Misalnya sisi budaya tuh hal-hal yang memang tahu sih sebenarnya baju tuh yang digunakan seperti apa sih, kebaya kita tuh, Iya. jarik itu, kain itu ada seperti apa. Makanya aku ingin selalu mengedukasi hal-hal budaya di balik setiap Marunner kepada orang-orang yang lari gitu. Jadi Marunner tuh hanya kemasan entertainmentnya aja. Entertainmentnya Sebenarnya behind Marunner tuh ya ada unsur budayanya juga gitu, ada hal-hal yang pengen disampaikan nih. Kayaknya kemarin ini ramai banget Pokari, ada yang pakai BIB orang nih seperti ini ya. Kita akan Marunner menjadi sosok ibu yang memang menengahi hal itu. Sebenarnya memang apakah salah, apakah benar, seperti kemarin ya contohnya yang bir tuh. Bir ini apakah salah atau benar gitu kan? Jadi selain bir itu ada juga yang kemarin Ciring ya, misalnya Ciring. Kemudian Ciring kan sempat ada yang rame bahwa mendemotivasi gitu kan ya, jadinya tuh enggak yang bukan memotivasi orang, tapi malah kalau di sisi lain itu hanya sebagai candaan. Karena kebayang dong kalau gitu Marunner juga kadang gitu ya, ada yang mas semangat lari, malah lagi capek, gue langsung bilang nggak capek, jalan aja yuk gitu kan. Marunner juga kadang seperti itu. Sebenarnya itu bukan demotivasi, itu sebenarnya hal-hal candaan yang memang sebenarnya nggak perlulah dianggap serius-serius banget. Jadi Marunner juga menyampaikan bahwa mungkin ada sisi ininya loh, sisi baiknya seperti ini, sisi buruknya seperti ini. Gitu. Ya mungkin kan karena mungkin itu hanya perspektif orang yang tidak ada di skenanya mungkin. Betul. Ya. Karena kalau orang yang ada di skenanya sudah paham itu bukan demotivasi kan. Itu hanya sebuah bercanda aja. Betul. Gitu. Justru malah jadi pemacu gitu. Pemacu. Betul. Aku nggak seperti ini orangnya kayak gitulah. Betul. Iya sih. Mungkin itu hanya perspektif orang yang berbeda aja ya. Tapi ya banyak hal-hal lah ya yang mungkin udah mau aku drop, terus ngedenger itu makin drop. Ada juga yang seperti itu ya. Makanya sebenarnya dulu itu ya, aku di komunitas A nih lari Selasa misalnya ya. Ketika komunitas B lari Kamis nih, ikut is fine-fine aja karena memang lagi kosong, Kamis lagi kosong. Mau Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat ketika tiap komunitas diisi, dulu tuh aman-aman aja. Kalau sekarang dari komunitas A mau ke komunitas B, udah pasti ditanya, kamu ada masalah apa sama komunitas A? Pasti gitu. Kalau dulu kan enggak ya. Oke. Sekarang ngomong-ngomong komunitas, betul. Sekarang bergabung dengan komunitas? Ada komunitas Sukuku. Sukuku. Udah berapa lama nih bergabung sama komunitas Sukuku ini? Dari Sukuku itu kalau nggak salah udah 2 tahunan ya. 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi sebelumnya memang aku tuh sempat di Indorunner. Jadi yang dulu banget tuh sebenarnya di Eiger Runner, kemudian di Eiger Runner Kamis, Selasanya Indorunner gitu. Jadi memang dari dulu juga sebenarnya lebih ke di mana ada yang kosong, di situ aku ikut. Selasa di Indorunner, Kamis di Eiger. Nah, cuman waktu itu karena di Indorunner waktu itu teman-temannya udah pada yang pindah keluar kota lah. Aku gak ada temen nih, kira-kira banyak yang teman waktu itu di Sukuku. Akhirnya ke Sukuku lah gitu ya. Dan memang kayak strength training ada di FR setiap hari Kamis, ikutlah Kamis. Jadi memang gimana sih menormalisasi hal-hal yang seperti itu lagi gitu, seperti yang dulu banget, yang nggak sampailah tiap komunitasnya kayak baper-baperan atau seperti apa. Gimana caranya adalah Bandung guyup. Makanya dulu itu ada Om Henry ya, Om Henry yang Om Henry itu selalu bilang Bandung guyup, karena memang dulu itu Bandung komunitas apapun guyup. Nggak ada yang namanya lu mau di komunitas A, ketika Kamis di komunitas B, kita menerima Pak. Langsung aja, nggak yang langsung jadi pertanyaan ada masalah apa, nggak ada masalah juga. Karena kalau dulu mah hanya sebatas wadah berlari bareng. Betul. Nggak ada embel-embel member. Betul. Tidak ada mungkin ya yang ini bisanya lari di hari ini ya bareng komunitas ini gitu. Karena sebenarnya sekarang juga ya member itu memang yang memang harus benar-benar di dia terus gitu kan. Itu yang memang member. Tapi tetap aja kalau misalnya memang nanya aja ke komunitas manapun, aku pengen ikut lari, boleh sok langsung datang aja, pasti kan gitu ya. Nah, hal-hal ya menormalisasi hal itulah sebenarnya sekarang tuh ya. Kalau mau ke komunitas mana, yang penting ketika dibutuhkan oleh si komunitas intinya ya bisa gitu sih ya. Mau lari dimanapun boleh, jangan sampai melarang-larang lah. Apalagi sampai di kick group gitu ya.
Jangan lah ya. Jangan lah ya. Kita kan niatnya juga niat baik ya. Baik ya. Gitu. Niat baik ingin berolahraga gitu kan. Gitu. Tidak pengen dibatasi lah ruang Betul, geraknya gitu. betul. Karena kan semakin dibatasi semakin risih juga ya gitu. Kasiannya maksudnya buat teman-teman yang baru mau memulai. Nah, Ya nggak baru memulai dan ada ketakutan, aduh harus dari mau mulai aja udah ribet milih komunitas. Betul. Kan harusnya nggak diribetin ya. betul. Makanya sekarang kan ada dua, ada yang tim komunitas, ada tim lari sendiri. Kan sekarang mah gitu, sampai ada tuh yang misalnya, iya. aku mah mending lari sendiri aja, komunitas banyak A, I, U, E, O. Nah, malah jadi tidak mewadahi orang-orang yang sebenarnya pengen Iya, lari. iya. Sebenarnya enaknya komunitas adalah kita lebih banyak ilmu yang didapatkan Iya, kan ya, bisa sharing ilmu mengenai lari. Itu sih yang paling penting. Kadang ada juga yang pelari sendiri yang memang rekreasional, yang memang kadang ikutan FM lah, ikut-ikutan Iya, iya. tanpa tahu dasarnya. Kan ada juga yang gitu yang memang lihatnya di YouTube aja Iya, atau hal betul, lain betul. yang gak diingetin sama teman-teman komunitas. Beda kan gitu sebenarnya. Gak ada yang baik, gak ada yang buruk, tapi ya kenapa enggak ketika kita punya relasi lebih banyak. Enaknya Benar, jadi benar. marunner ini adalah punya relasi lebih banyak juga gitu ya. Oke. Nambah relasi juga. Ketika marunner sakit gitu ya, Iya. update sakit itu seminggu ya. Ada nih teman-teman yang dari dokter mah udah dirawat ke klinik ini, datang yuk ke rumah sakit aku gitu ya. Ternyata dia tuh direktur dari rumah sakit tersebut iya? gitu. Tapi sayangnya aku udah di ke klinik Kak gitu. Beda sama Alvaro yang update status, kayaknya nggak ada tuh yang nawarin ya untuk ayo ke rumah sakit aku yang ini. Nggak ada. Malah rezekinya dari Marana. Dari Marana. Dari Marana luar biasa loh gitu. Tapi kalau dari Alvaro sendiri atau dari Marunner apa nih? Ada pesan apa untuk teman-teman yang punya karakter kostum deh sebelum ke semuanya? Betul. Karena aku lihat ada juga loh yang maksudnya selain Marunner ada Yes, juga yes. nih yang punya karakter-karakter. Yes. Dia bikin karakter A lah, B, C lah, C lah. Apa nih pesan dari Alvaro dan Marana? Sebenarnya pesannya adalah konsisten dengan karakter tersebut, dalami karakter tersebut. Kalau kamu udah mau terjun di karakter tersebut, dalami. Jangan sampai setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah nanti akan munculnya brand image-nya jelek juga gitu. Oke. Jadi memang apa yang kamu buat itu ya konsistenlah di situ. Jangan sampai mungkin bias dengan yang lainnya gitu. Maksudnya jangan sampai kamu mau ganti, misalnya kamu mau ganti-ganti, is okay, cuman kamu harus benar-benar mendalami si karakter yang perubahannya tersebut gitu. Betul Gitu sih. Jadi lebih konsistensi karena kita nggak tahu nih rezekinya ada di mana. Gitu Iya, karena mungkin ya perlulah sedikit trial error ya. Betul. Nah, sampai menentukan yang patennya di mana gitu. Yes, betul banget. Kalau untuk yang kostum-kostum ini Iya, ya. iya. Tapi beda lagi kalau memang pelari kostum ini memang tujuannya adalah untuk ikutan base kostum ya, beda lagi. Oh iya, Beda iya. tujuan lagi sih. Tapi kalau memang kostum-kostum yang memang pengen dia konsisten, memang mau pakai seperti itu, konsisten lah dan dalami aja karakternya gitu. Yang aku salut sama Marunner ini adalah dia tidak melanggar norma karena ya that's why ya maksudnya aku tahu alasannya. Yes. Karena ya Alvaro ini punya background budaya juga gitu. Jadi ada norma-norma yang memang perlu dijaga Betul, gitu. perlu dijaga. Jadi hal ini juga sama halnya ketika ngelihat Didi Ninitowo ya. Iya, Didi betul. Ninitowo juga kan itu sebenarnya cross dresser. Benar. Ketika dia udah ganti ya dia sosok wanita gitu. Iya, Ketika iya. dia seperti biasa ya sosok Eyang Didi Ninitowo gitu. Karena memang Iya. backgroundnya juga aku pernah berapa kali ketemu juga sama Iya, Mas iya. Didi Ninitowo. Kemudian memang kita lihat dari basicnya si crossdresser ini. Crossdresser ini ada dulu lengger lanang. Lengger lanang adalah perempuan yang diperankan laki-laki. Ada namanya lengger lanang. Memang dari sisi budaya adalah dari sisi budayanya ada kok gitu. Dari budaya Indonesia itu ada yang crossdresser. Cuman memang mereka menempatkan sisi sesuai. Ketika dia pakai baju itu semuanya udah toh dia membawakan budaya Indonesia itu yang seperti apa, norma kesusilaannya seperti apa, dan juga ketika dia berganti kostum, ya memang dia sosoknya laki-laki, tuh lain seperti itu gitu. Jadi memang jangan sampai mencampur adukan lah gitu ya hal-hal tersebut. Jadi jangan sampailah yang jadi kesannya negatif lah gitu, karena Betul. ketika ada yang negatif, satu pasti akan kecolek semuanya sih gitu ya. Iya benar-benar. Makanya apalagi yang maksudnya kita kan tinggal di Indonesia juga Betul. ya. Ada adat istiadat lah Adat apapun istiadat, itulah betul. gitu loh. Jadi Ada- memang nggak bisa asal juga ya. Betul nggak bisa asal sih sebenarnya. Mungkin yang terakhir pesan untuk teman-teman yang baru mau memulai lari. Lari. Nah, Sama yang lagi drop
mau berhenti lari bisa. Gitu ya. Pokoknya buat teman-teman lari pokoknya semangat terus ya. Pokoknya mah sedikit-sedikit aja, gak perlu buru-buru. Intinya yang diterapkan sama Marunner nih. Yang satu, jangan COT, jangan DNF, listen your body. Jadi ketika kakimu udah ngerasa sakit, jalan aja. Selama masih tenang kok. Kamu jangan ngejar-ngejar PB gitu ya. Kalau misalnya udah ngerasa ini udah mau kram nih, gak usah lah yang namanya udah PB daripada ngejar terus PB kagak cedera. Iya kan lebih bahaya. Lebih bahaya. Bener-bener. Itu yang malah bikin ada juga kan udah cedera dia maksain lari terus. Akhirnya dia recovery-nya sebulan 3 bulan gak bisa lari, gak happy gitu. Yang penting happy aja, listen your body. Ketika kamu kuat ya lari, ketika enggak ya jalan. Jadi jangan memaksakan. Untuk orang-orang yang baru pertama kali lari nih ya. Kemudian untuk yang udah mau menyerah gitu, udah bosan di dunia lari, cari alternatif lari yang bikin kamu bahagia. Misalnya kamu yang biasanya jarang dengerin musik, coba dengerin musik gitu. Cari partner yang bisa memotivasi kamu untuk lari, misalnya partner lari gitu kan. Atau hal-hal lain lah yang tahu diri kamu sendiri sih ya, apa yang kamu butuhkan, sesuatu yang baru gitu. Atau mungkin mau larinya bareng Marunner boleh banget, karena pasti semangatin sepanjang jalan. Ya, tuh janjian tuh sepanjang jalan pasti banyak banget yang nanya, makanya Mak lari di mana lagi, Mak? Lari di mana lagi? Dalam waktu dekat akan lari di mana nih? Dalam waktu dekat ini aku akan lari di Alfamart. Bormar ikut ngambil HM. Wih, gokil. Semoga nggak panas ya, karena dia bergeser kayaknya ke November lagi dulu. Iya, betul. Sekarang waktu itu panas-panas November kan. Waduh, iya ya, ngeri juga ya. Bormar nih. Sampai ketemu di Bormar nih buat Bormar ya. Mudah-mudahan ini udah tayang ya di Bormar ya. Terus ada pesan lagi mungkin buat teman-teman? Ini pokoknya semangat aja, lari terus, jaga kesehatan. Intinya kesehatan lah ya. Mau banyak duit, gak sehat lo percuma gitu ya. Even lari banyak, gak sehat, capek. Kalau prinsip aku tuh lari, tetaplah lari. Larilah dengan caramu. Bener. Gak harus pace berapa. Lari mah tetap lari. Lo mau pace 12, 13, 15, apapun itu. Jalan dipercepat aja ya. Betul, istilahnya lari gitu. Tetaplah lari. Yang penting, ya betul lah kayak tadi ya. Listen your body, enjoy your running. Udah itu aja. Bonus lah, yang lainnya mah bonus ya. Yang lainnya bonus. Jangan dengarkan kata orang lain. Betul sekali. Oke, kalau gitu kita akhiri saja karena ini sudah terlalu panjang ya. Terima kasih Kak Alfa sudah mampir ke podcast aku. Mudah-mudahan cerita Kak Alfa juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Amin. Sampai ketemu di Kenal Lebih Dekat episode selanjutnya. Bye.